Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kristal ajaib dari ikan gergaji ini tidak sama dengan binatang ajaib lainnya. Kristal ajaib mereka memiliki kekuatan tertentu, yang disebut sebagai dispel. Kristal itu mampu menghilangkan racun dan efek negatif apapun. Untuk menjaga tubuh mereka untuk tetap murni, dan dengan masukan energi spiritual, itu akan menunjukkan efek ini dalam kisaran tertentu. Ini membuatnya menjadi harta yang berharga, yang jika digunakan dengan baik, itu dapat menahan semua binatang ajaib atau musuh dengan atribut racun. Dan selanjutnya, korosi dari elemen kegelapan juga akan terpengaruh sampai batas tertentu. Dengan demikian, tubuh ikan gergaji adalah harta berharga. Tentu saja, untuk membunuh salah satu binatang ajaib ini, diperlukan rencana yang matang. Ini telah diberitahukan, bagaimana mereka menyimpan dendam itu. Untuk membunuh musuh mereka, iblis gergaji pada umumnya hanya membutuhkan sepersekian detik. Dan berdasarkan analisis dari dua penjaga suci, untuk danau ini yang memiliki begitu banyak ikan gergaji di dalamnya, ikan gergaji yang sangat kuat mungkin akan tinggal di dasar danau. Hanya saja, ikan itu tidak muncul sebelumnya. Setelah menerobos dari peringkat ke-8, itu akan menjadi ikan gergaji yang bahkan dari kelas yang lebih tinggi. Dengan aspek yang paling menakutkannya, itu adalah kemampuan mereka untuk melakukan teleportasi instan. Itu benar, meskipun ikan itu sama-sama tidak mampu terbang, siapa yang berani memiliki perkiraan tertentu tentang jarak maksimal dari kemampuan teleportasinya. Jika yang satu ini menyerang mereka secara mengejutkan, pikirkan saja, ketika melihat seberapa tajam tanduk ikan gergaji biasa, tingkat teror apa yang akan dicapai tanduk dari raja ikan gergaji seperti ini. Long Hao Shen tampak tidak terganggu, tetapi salah satu sekutu yang berdiri di sisinya, memiliki pandangan yang diaduk, lalu wajahnya berubah menjadi warna merah yang tidak biasa, dan napasnya agak terengah-engah. Jangan salah paham, itu bukan CR, tapi Wang Yuan yang hampir kehabisan air liurnya. Dan tidak heran kalau Wang Yuan akan bereaksi seperti itu. Atribut spasialnya sangat jarang terlihat dalam semua panggilan. Peralatan atribut spasial bahkan lebih jarang, dan ini adalah alasan mengapa Long Hao Shen ingin memberikan prioritas pada peralatan yang dibeli untuknya sebelum orang lain. Mendengar bahwa ikan gergaji ini memiliki tanduk yang kuat, akan agak aneh bagi Wang Yuan untuk tidak menginginkan hal ini. Dia memiliki garis keturunan Divine Soul Shield, dan membuatnya dapat menggunakannya sebagai senjata. Tetapi ini hanyalah senjata yang kuat dan tidak lebih. Divine Soul Shield memiliki batasnya, dan Wang Yuan mengerti akan hal itu. Senjata ini tentu saja menggabungkan serangan dan pertahanan dengan baik, tetapi menggunakannya dalam kombinasi dengan atribut spasial sangatlah sulit. Secara khusus, tameng itu akan terus bertambah berat ketika menambahkan kristal spasial. Di saat pertempuran yang berkepanjangan, Wang Yuan tidak berani melepaskan kekuatan penuhnya. Sebenarnya, garis keturunan yang mewarisi senjata dari Divine Soul Shield ini, seharusnya digunakan sebagai senjata pamungkas, dan bukan yang biasa. Yuan, aku mengerti pikiranmu. Jangan khawatir, kami akan memikirkan sesuatu, dan jika ada kemungkinan, kami tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus seperti ini. Ucap Long Hao Shen. Ya, Wang Yuan memberikan persetujuannya. Meskipun dia tidak dapat tetap tenang, pada saat itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, karena semua ikan gergaji ini benar-benar berbahaya. Long Hao Shen mengumpulkan teman-temannya dan berkata, semua orang telah mendengar tentang manfaat dari ikan gergaji ini kan, dapat dikatakan bahwa semua bagian dari tubuhnya adalah harta. Jika memungkinkan, aku ingin membawa beberapa ikan gergaji. Ini tidak hanya bermanfaat bagi Yuan, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat kelompok jika dijual, lalu kami akan mendapatkan dari poin kontribusi itu, dan memungkinkan kami untuk mendapatkan peralatan yang baik untuk yang lain. Ucap Long Hao Shen. Tanpa perlu Long Hao Shen mengatakan lebih jauh, semua orang memiliki penampilan yang bersemangat. Pada saat pertemuan mereka melawan boa hutan, semua orang memiliki pemikiran yang sama, bahwa karena mereka mendapat kesempatan untuk bertemu makhluk langka dari zaman kuno, mereka tidak mau melepaskan banyak manfaat dari mereka.
Pemburu iblis adalah makhluk yang tumbuh dari darah makhluk hidup lain, dan memperkuat kekuatan mereka akan selalu tetap menjadi prioritas utama bagi mereka. Mereka tidak menemukan forest boas, tetapi ikan gergaji saat ini ada di depan mereka. Kami saat ini harus mendiskusikan tindakan kami yang akan datang. Poin utamanya adalah, pertama, bagi kami, aspek yang paling penting untuk ditekankan adalah keamanan. Tidak peduli seberapa besar manfaat yang dibawa oleh ikan gergaji itu kepada kita, kita harus membidik mereka dengan premis, bahwa setiap orang harus kembali dengan selamat. Ucap Long Haichen. Long Haoshen berkata dengan lugas dan tegas, karena apa yang paling tidak ingin dilihatnya adalah rekan-rekannya mengambil risiko yang tidak perlu demi keuntungan. Karena itu, ia secara khusus menekankan hal ini. Setelah itu, pandangannya menyapu sisi rekan-rekannya. Setelah melihat mereka menyetujui, dia melanjutkan berbicara lalu yang kedua, apa yang akan terjadi adalah perencanaan yang ketat. Ikan gergaji biasa saja, itu sudah binatang ajaib dari tingkat ke-8. Tetapi Raja Ikan Gergaji sangat mungkin akan menjadi seperti Raja Boa Hutan, yang merupakan binatang ajaib yang kuat dari peringkat ke-10. Ini bukanlah yang bisa kita hadapi dalam keadaan kita saat ini. Jika kita menghadapi raja mereka, kemungkinan besar akan ada korban dari pihak kita. Dengan demikian, kita hanya bisa membidik Sauskates biasa untuk saat ini. Bagi kami, situasi terbaiknya adalah, bahwa kelompok ikan gergaji ini tidak memiliki raja di antara mereka. Namun, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kami harus mempertimbangkan situasi terburuknya. Semuanya, berikan saran kamu. Kami akan bergerak setelah itu. Ucap Long Haoshen. Yang terjadi selanjutnya adalah waktu istirahat dan reorganisasi, itu seperti yang mereka diskusikan. Meskipun mayoritas kelompok tidak dapat memulihkan energi spiritual di Tower of Eternity, karena mereka tidak menggunakan banyak energi sebelumnya. Tetapi setelah memasuki rawa kelam, semua orang menjadi tegang, dan menara keabadian menjadi tempat yang efektif bagi mereka untuk bersantai, dan mempertahankan kondisi puncak untuk pertempuran yang akan datang. Setelah menyetujui taktik tersebut, Long Haoshen tidak membawa semua orang kembali ke rawa Gloom untuk melaksanakan rencana mereka, tetapi membawa semua orang ke lantai 2 Tower of Eternity. Hao Iwe membentangkan sepasang sayapnya yang besar, lalu mengambang di atas awan yang samar-samar terlihat di lantai 2. Semua orang ada di belakang Hao Iwe, dan yang paling gelisah, itu sudah jelas adalah CR, yang melupakan segalanya dari tempat ini bersama dengan sisa ingatannya. Sudah datang berapa kali untuk berlatih di lantai pertama ini, semua orang terbiasa melatih taktik pertempuran udara mereka di sini. Tetapi sampai saat mereka meninggalkan aliansi kuil, mereka belum melewati 2 tes terakhir di lantai 2. Dan demi menjaga pelatihan rekan-rekannya di pertempuran udara, Long Haoshen telah mengesampingkan masalah 2 tes terakhir ini. Namun, dia sekarang mengambil keputusan lain. Hao Iwe bergerak maju di langit di bawah pimpinan Long Haoshen, saat awan di sekitarnya menyapu jalannya. Dari jauh, patung emas yang sangat besar bisa terlihat samar-samar. Pos-pos pemeriksaan yang mereka lewati sebelumnya tidak akan muncul kembali, dan melihat patung itu, Long Haoshen membuat Hao Iwe berhenti dari bergerakannya. Sima Xian mengajukan pertanyaan. Bos, apakah kita akan melanjutkan pelatihan ini sekarang? Tetapi energi spiritual yang dikonsumsi akan sulit untuk dipulihkan. Tanya si botak. Long Haoshen menggelengkan kepalanya. Dengan penuh penghinaan, Lin Xin berkomentar. Heh, botak tolol, apakah otak kamu itu hanya berisi lumpur? Apakah kamu tidak mengerti maksud bos? Bos hanya ingin kita meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan. Lihat baik-baik, ucap Lin Xin. Long Haoshen tidak menjelaskan lebih lanjut, memberikan senyum sebelum membentangkan keempat sayap di punggungnya, dan kemudian terbang. Di tangannya, cahaya berdesir dan Arya dari Dewi Cahaya muncul secara bersamaan, dan pada saat penerbangan, sorot matanya tiba-tiba menjadi tajam. Tepat sebelum dia berada di jarak 20 meter, cahaya hijau tiba-tiba muncul entah dari mana, dan diikuti oleh penampilan tanpa suara dari kerangka yang ada di udara. Kerangka ini terlihat sangat aneh, sedikit lebih kecil dari pengawal suci ke-11 yang sedang dibangun, dan memiliki 2 sayap lebih dari Long Haoshen di punggungnya. Bersamaan dengan kilatan api hijau yang membakar bagian dalam tubuhnya, cahaya hijau yang kuat mengalir keluar darinya. Orang samar-samar bisa melihat elemen angin yang kuat, yang berputar-putar di sekelilingnya.
Senjata kerangka ini juga sangat istimewa, itu berbeda dari yang ada. Ini adalah dua belati berbentuk es, dan juga berwarna hijau. Di atas senjatanya, itu berbentuk kerucut runcing yang bisa dilihat. Tanpa ragu, senjata ini benar-benar akan merusak jika terjadi serangan langsung. Api hijau mencolok berdenyut parah di kedua matanya. Tubuhnya membutuhkan waktu hampir sekejap untuk terlihat ilusi. Menjadi sangat akrab dengan kerangka ini, semua orang mengerti bahwa itu bukan menghilang, tetapi dia melaju ke batas ekstrim dalam jumlah kecil waktunya, dan bersiap untuk membiarkan kecepatannya keluar sepenuhnya kapan saja. Itu benar, kerangka hijau ini adalah pusat kekuatan jiwa, dan merupakan entitas kuat yang menjaga lantai 2. Dan setelah semua orang mencapai lantai 2, instruktur pertempuran udara mereka adalah dia. Itu adalah kerangka yang kuat dengan afinitas yang sangat baik dengan elemen anginnya. Ketika melihatnya, semua orang termasuk Long Hao Shen, itu langsung menggigil. Mereka di masa lalu, telah dilecehkan cukup parah oleh kerangka hijau ini. Kecepatan mengerikannya tetap segar dalam ingatan mereka. Long Hao Shen dengan hormat melakukan penghormatan kesatria standar di depan kerangka hijau ini, sebelum memperluas 4 sayap di punggungnya, dan membiarkan api suci yang kuat melambung di sekitarnya. Ketika berada di Swamp of Gloom, penjaga suci ke-11 dan ke-12 menggunakan kekuatan dan taktik pertempuran mereka sendiri untuk membuktikan nilai mereka, dan seperti yang dikatakan Lin Xin, Long Hao Shen sudah membuat persiapan untuk menaklukkan kerangka kuat ini, yang kemungkinan besar adalah Oen Jaga Suci ke-10, sehingga itu akan meningkatkan kekuatan tim mereka. Di depan ikan gergaji yang sangat cepat ini, kegunaan penjaga suci ke-10 pasti akan sangat besar. Ini adalah inti dari rencana yang Long Hao Shen pikirkan. Itu adalah sesuatu yang muncul di benaknya, ketika Long Hao Shen dan rekan-rekannya membahas tindakan balasan untuk situasi ini. Tepat pada saat tubuh Long Hao Shen melangkah maju, kerangka hijau sudah bergerak. Dengan pemandangan yang tak terlukiskan, dia muncul dengan kecepatan yang ekstrim, dan seolah-olah menghancurkan pemandangan semua orang begitu dia bergerak. Bahkan dalam pertempuran sebelumnya, semua orang mengandalkan hampir hanya pada insting dan persepsi mereka, ketika mereka belajar taktik pertempuran udara dengannya, karena mata mereka tidak dapat mengikuti gerakan kerangka hijau tersebut. Dari sini, bisa dilihat betapa mengerikannya kecepatan kerangka hijau tersebut. Dengan cahaya hijau redup, punggungnya menghadap bagian belakang Long Hao Shen, lalu mengikuti dengan backstab ganda standar seorang asasin yang diarahkan ke belakang, yang bertujuan untuk menyerang tulang rusuk Long Hao Shen. Kerangka hijau itu bahkan tidak berbalik, dan hanya memegang belati di arah yang berlawanan. Pada saat yang sama ketika dia bertindak, Long Hao Shen juga telah berpindah. Dia sebenarnya tidak berusaha menghindar, tetapi mengarahkan backstab mundur seperti kerangka hijau. Hanya saja, miliknya hanya dengan satu pedang dan bukan dua pedang. Sebelum bentrok dengan kerangka hijau, cahaya riak di tangan kirinya sudah dicengkeram ke belakang. Kerangka hijau itu memang bergerak dengan kecepatan ekstrim. Long Hao Shen mengerti dengan baik, bahwa jika dia mencoba menghindarinya, dia akan terjebak dalam ritme lawannya, dan setelah itu menang akan sangat sulit. Dengan demikian, ia mungkin tidak melarikan diri, tetapi mempertaruhkan segalanya pada upaya untuk melawannya. Kecepatan kerangka hijau itu benar-benar mengerikan. Setelah terbiasa dengan pola gerakan Long Hao Shen, sepasang belati di tangannya tiba-tiba meletus. Menghasilkan dua cipratan cahaya hijau, mereka menusuk baju besi Long Hao Shen sebelum benar-benar menghentikan serangan, dan kemudian mengepakkan 6 sayap di punggungnya ke bawah untuk naik ke langit. Setelah itu, kaki kirinya mengarahkan tendangan ke belakang kepala Long Hao Shen. Jika kerangka merah yang dikenal sebagai penjaga suci ke-12 itu bisa dikatakan dapat bergerak dengan bebas seperti awan di langit, maka yang ini seperti sambaran petir hijau di langit, karena dapat bergerak dengan sangat cepat. Untuk mencocokkan kecepatannya, itu tidak terpikirkan oleh siapapun yang hadir di sana. Long Hao Shen sama sekali tidak memiliki pikiran ini, dan sayap di punggungnya mengepak ke kiri, kemudian menyebabkan tubuhnya berbelok seketika. Kemudian keempat sayapnya berhenti tiba-tiba, dan kepalanya bergerak mundur yang secara paksa bertabrakan dengan kerangka hijau. Dengan suara ringan, Long Hao Shen merasakan tubuhnya bergetar, sementara kerangka hijau jatuh kembali dengan lembut. Itu benar, tepatnya karena kecepatannya yang mengerikan, kerangka itu hanya bisa digambarkan sebagai serangan biasa dan pertahanan.
Setelah energi spiritual eksternal Long Hao Shen menguat beberapa kali, itu mencapai tingkat yang cukup besar, setidaknya setara dengan tingkat energi spiritual internalnya. Dalam beberapa hal, dia tampak seperti iblis. Setelah bermandikan dari inti naga iblis, atau dorongan kekuatannya yang baru-baru ini berasal dari evolusi Hao Iwe, Long Hao Shen memperoleh tubuh yang sangat tangguh. Dengan demikian, setelah berbenturan langsung, ia sebenarnya tidak menderita kerugian. Pada saat yang sama, dia akhirnya berhasil memanfaatkan kesempatan untuk dirinya sendiri. Sejak datang ke sini, dia tidak memiliki niat untuk berlatih dalam pertempuran dengan kerangka hijau, tetapi dia datang untuk mengalahkannya secara menyeluruh, dan mendapatkan jiwanya. Arya dari Dewi Cahaya ditebas ke arah depan. Dari pukulannya di udara, semua orang bisa merasakan perubahan kekuatan Long Hao Shen. Dia tidak terlihat seperti anak laki-laki lagi, tetapi memberi kesan sebagai bintang yang bersinar, seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya. Semua orang jelas melihat Long Hao Shen menghilang tepat setelah menyelesaikan serangan pedang ini, dan hanya menyisakan niat pedang yang tidak ada habisnya di udara. Niat pedang yang menggabungkan niat pedangnya dengan jantung pedang dan teknik pedangnya. Setelah pertempuran melawan Ah Bao, pemahaman Long Hao Shen tentang niat pedang meningkat ke tingkatan yang baru, dan serangan pedang ini tampaknya tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Itu langsung muncul dan memberikan skakmat yang menentukan terhadap lawannya. Saat itu, kerangka hijau yang seperti kilat tiba-tiba saja terhenti di udara. Itu tidak punya pilihan selain berhenti, karena jika terus bergerak maju, akan sangat mungkin bahwa berikutnya, Arya dari Dewi Cahaya Hao Shen akan memotongnya. Dan pukulan yang penuh dengan niat pedang itu, bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh tubuhnya. Dengan kerlipan cahaya redup, mata Long Hao Shen mengungkapkan ekspresi penuh keyakinan. Bahkan Long Hao Shen tidak mengharapkan serangannya yang menggunakan jantung pedangnya menjadi sangat penting. Arya dari Dewi Cahaya sepertinya mengeluarkan suara ceria. Niat pedang ini benar-benar luar biasa, sejauh kekuatan Arya dari Dewi Cahaya tampaknya telah sepenuhnya digunakan oleh Hao Shen pada saat itu juga. Niat pedang mengerikan memenuhi udara, dan kerangka hijau yang gesit itu dikunci oleh niat pedangnya. Bahkan jika Long Hao Shen tidak bisa mengetahui lokasinya yang selalu berubah, kerangka hijau itu terperangkap dalam jaringnya. Saat itu, sosok emas muncul tanpa suara di belakang Long Hao Shen. Dan segera, dua raungan naga resonansi bergema, dan memancar keluar dengan dua pilar cahaya besar dari belakang Long Hao Shen, dan langsung menuju kerangka hijau ini. Dual Dragons of Light and Rain adalah salah satu teknik ofensif masa lalu Long Hao Shen, dan kini akhirnya muncul kembali di medan perang. Itu benar, Blue Rain Hibiscus of Light dibangkitkan kembali. Setelah Chai kehilangan ingatannya, Peri Yating memberitahu Long Hao Shen segera setelah memulihkan energi spiritualnya, bahwa Blue Rain Hibiscus of Light yang merupakan senjata paling kuat Long Hao Shen telah mengalami kebangkitan total, dan sekarang kembali menjadi senjata Long Hao Shen. Namun, Long Hao Shen sudah memiliki Rippling Light sebagai senjata sekundernya, jadi dia tidak segera mengambilnya sampai sekarang ketika itu tiba-tiba digunakan kembali. Kemampuan mengikat yang kuat dari Dual Dragon of Light dan Rain telah semakin kuat dengan Long Hao Shen dan Yating, dan segera memainkan peran yang menentukan. Warna keemasan pekat tanpa suara mengikat bahu kerangka hijau, dan membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian mata Long Hao Shen menatap erat-erat padanya. Itu benar, bahkan tanpa menggunakan naga ganda cahaya dan hujan, Long Hao Shen memiliki kepastian untuk menang melawan kerangka hijau ini. Tetapi jika dia melakukannya, dia tidak dapat menjamin bahwa kerangka hijau ini tidak akan terluka. Lagi pula, kecepatannya benar-benar hebat, dan tanpa teknik pertempuran yang kuat, menghentikannya akan terbukti sangatlah sulit. Niat pedang Long Hao Shen dengan pantang menyerah akan sangat mungkin merobek tubuhnya sampai hancur. Meskipun ini tidak akan membunuhnya secara nyata, kerangka hijau ini akan membutuhkan waktu lama untuk dirawat oleh melodi abadi untuk bisa pulih sepenuhnya. Dan Long Hao Shen membutuhkan kekuatannya sekarang, jadi dia tidak mau menunggu pemulihannya. Dengan demikian, pertempuran ini direncanakan dengan sangat hati-hati. Setelah kerangka hijau melewati waktu singkat dalam keadaan pingsan, cahaya hijau mencolok di matanya berangsur-angsur menjadi gelap, dan kemudian membungkuk. Sosok itu menyatakan kepada Long Hao Shen, "Penjaga suci ke-10 memberi hormat pada Tuan." Dengan kilatan cahaya hijau, itu langsung terbebas dari naga ganda cahaya dan hujan, dan memasuki Eternal Melody di dada Long Hao Shen.
Menunjukkan senyumnya, Long Haoshen mencapai tujuan pertamanya. Dengan bantuan kerangka hijau ini dalam pertempuran, rencananya jauh lebih dekat dengan keberhasilan. Blue Rain Hibiscus of Light yang berwarna biru dan emas muncul dengan tenang di udara. Ketika melihatnya, Long Haoshen merasakan keakraban. Pedang berat ini terhubung dengannya melalui kontrak darah. Setelah memulihkan cahaya riak dan Arya dari Dewi Cahaya, Long Haoshen melambaikan tangannya, dan memanggil Blue Rain Hibiscus of Light untuk datang ke tangannya. Yang mengejutkannya adalah, bahwa kontrak yang menghubungkannya dengan pedang yang berat ini, tampaknya telah menguat sejak kebangkitannya. Dan aura yang menyebar dari pedang itu tidak ada bandingannya dengan sebelumnya, seolah-olah telah berevolusi sampai batas tertentu, dan mencapai tingkat senjata tier legendari yang otentik. Kemampuan untuk berevolusi ini adalah salah satu area terkuat Blue Rain Hibiscus of Light. Merasakan perasaan akuatik darinya, perlahan-lahan dia memahami perubahan di dalamnya. Itu dapat dihasilkan dari kontrak mereka, kontrak antara pria itu dan pedangnya. Saat pemahamannya tentang niat pedangnya telah meningkat, penerimaan pedang di tangannya juga telah meningkat. Yang lain menonton dengan lekat, dan meskipun mereka tetap diam, raut wajah mereka semakin bersemangat. Saat kapten mereka tumbuh semakin kuat dan kuat lagi, mereka merasa semakin besar jarak di antara mereka. Tapi ini tidak mengecilkan hati siapapun di dalam tim, karena seiring pertumbuhan Long Haoshen berlanjut, pertumbuhan mereka juga dijamin. Semua orang memiliki perasaan yang jelas ini. Kekuatan Long Haoshen tentu saja tumbuh dengan cepat, tetapi seiring dengan itu, keuntungan yang akan mereka peroleh akan terus meningkat, dan dia tidak akan menunjukkan keberatan untuk membaginya dengan rekan satu timnya. Dengan demikian, yang lain tidak hanya memiliki perasaan iri tentang perolehan kekuatannya, tetapi juga berharap agar dia terus tumbuh semakin kuat dan kuat juga. Dengan kapten seperti itu, apa yang ingin mereka lakukan adalah mengikuti Long Haoshen, dan juga mengikuti jejaknya, sambil membiarkan diri mereka sedekat mungkin dengannya. Ayo kita terus lanjut. Suara Long Haoshen menarik semua orang kembali dari rentetan pikiran mereka, dan mengungkapkan kejutan besar di wajah mereka. Kerangka hijau yang disebut pengawal suci ke-10 sudah ditundukkan, jadi mengapa terus melanjutkan? Bukankah itu bertujuan langsung, untuk tujuan menaklukkan cobaan terakhir di lantai kedua Tower of Eternity ini? Dengan pengawal suci ke-10 bersumpah setia padanya, patung yang jauh menjadi lebih jelas di mata mereka. Tanpa ragu, hanya satu tes terakhir yang tersisa di lantai 2. Long Haoshen berbalik dan menjelaskan. Aku percaya, bahwa setelah melewati cobaan terakhir ini, kami akan terus menghadapi musuh yang kuat secara berurutan di dalam rawa kelam. Kita bahkan harus menghadapi Dewa Iblis Ular Andromalius setelah itu, Menara Keabadian adalah satu-satunya cara kita untuk mendapatkan kekuatan dengan segera. Jika aku tidak salah, kita akan menghadapi pengawal suci ke-9 berikutnya. Jika kemampuannya seperti yang aku duga, di tanah kematian seperti rawa kelam itu, dia akan sangat membantu kita. Ucap Long Haoshen. Bos, mari kita lakukan. Ucap Simasian sambil menunjukkan kapten mereka tinjunya yang terkepal. Long Haoshen mengungkapkan sedikit senyum, sebelum merentangkan keempat sayap di punggungnya, dan mengembalikan Blue Rain Hibiscus of Light di tangan kirinya. Tangan kanannya berkilau dengan sedikit warna emas, dan Arya dari Dewi Cahaya muncul kembali dalam genggamannya. Dapat dikatakan pada saat ini, Long Haoshen sedang dalam kondisi puncaknya dalam hal peralatannya. Dari pedang ganda besar di tangannya saja, bahkan jika seseorang hanya melihatnya, mereka akan merasakan kekuatan ofensif yang mengerikan darinya. Perlahan-lahan maju dengan penerbangannya, Long Haoshen mendapatkan kembali sikap tenang. Itu karena pukulan yang tepat sebelumnya, itu dipenuhi dengan niat pedang yang tak ada habis-habisnya, dan menghasilkan ledakan wawasannya secara tertentu. Meskipun wawasannya ini masih belum jelas, dia jelas mengerti bahwa pemahamannya tentang niat pedang telah mendapatkan lapisan lain, dan bahwa dia sudah dekat dengan batas yang dicapai pedang ilahi Ye Wuxiang di masa lalu. Ini bisa dilihat dari persetujuan oleh Arya dari Dewi Cahaya terhadapnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.